Jangan pernah masuk ke mandi bola terlarang ini. Dikisahkan ada seorang remaja yang bernama Dio. Dia masih SMP kelas 1. Tapi karena orang tuanya itu mau merantau keluar pulau, dia dipindahkan ke rumah neneknya. Sekolahnya pun juga pindah. Nah, hari pertama sekolah, si Dio diantar sama neneknya ke sekolah. Mereka ke sekolah jalan kaki, karena emang jarak sekolahnya itu deket, cuma 100 meteran. Pagi itu mereka melewati beberapa rumah dan juga bangunan. Tapi ada satu bangunan yang udah terbengkalai. Bangunannya itu lumayan gede, dan di atas bangunannya itu ada sebuah plang bertuliskan Playtime Zone. Waktu itu si Dio belum sempat nanya ke neneknya, karena mereka ini buru-buru, takut telat ke sekolah. Konon singkat cerita pas jam istirahat, si Dio berkenalan dengan salah satu siswa yang namanya Guntur. Mereka pun mulai ngobrol dan lama-kelamaan akrab, jadi sobat karib. Dan kemudian gak lama-lama setelah itu si Dio nyeletuk ke Guntur. Tahu bangunan kosong yang ada di dekat jalan itu nggak? Playtime Zone itu loh, Tur. Tapi si Guntur cuma terdiam. Ekspresinya tuh langsung gini, guys. Bombastic side eyes. Si Guntur cuma bilang jangan pernah ada niatan masuk ke bangunan terbengkalai itu. Karena si Guntur itu udah diwanti-wanti sama orang tuanya untuk enggak memasuki bangunan itu. Nah, singkat cerita, bel pulang pun udah berbunyi. Awalnya si Dio pengen cepet-cepet sampai ke rumah neneknya karena dia pengen main game Talking Tom. Tapi sesampainya di depan bangunan terbengkalai itu, si Dio malah berhenti. Dia ngelirik ke bangunannya itu, guys. Rasa keponya itu keluar. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba ada perasaan-perasaan yang mendorongnya untuk masuk ke bangunan terbengkalai itu. Dio, ayo masuk ke sini. Ada bisikan-bisikan misterius. Auto dia langsung berjalan mendekati bangunan terbengkalai itu, guys. Si Dio mencoba membuka pintunya itu, tapi kagak bisa dibuka. Akhirnya dia berjalan ke samping bangunannya itu. Ternyata di samping bangunannya itu ada tembok yang udah jebol. Dan abis itu dia ngintip ke dalam bangunannya itu lewat lubangnya itu. Pas dilihat-lihat ternyata di dalamnya itu banyak wahana-wahana yang udah terbengkalai. Ada arcade, jungkat-jungkit elektrik, karosel, komedi putar, dan juga ada area mandi bola yang itu cukup gede. Dia mencoba masuk lewat samping, lewat papan kayu. Udahnya masuk, dia langsung berjalan ke sana kemari, mengeksplor bangunannya itu, guys. Melihat setiap wahana-wahananya. Nah ini, guys, part creepy-nya. Konon pas dia mau berjalan dan masuk ke area mandi bola, tiba-tiba dia mendengar ada suara-suara. Dio, sini Dio, ayo masuk main mandi ke mandi bola ini. Aku menunggu kamu. Nah, karena suaranya itu dia langsung kaget. Pas dia lihat ke area mandi bola, di situ nggak ada siapa-siapa, guys. Dan karena semakin penasaran, dia langsung mendekati area mandi bolanya itu. Semakin dideketin. Pas lagi jalan, tahu-tahu ada suara lagi, guys. Bagus, Dio. Ayo sini nyemplung sama aku. Kita main lempar bola warna-warni ini. Si Dio terhenti. Matanya itu ngeliatin terus ke area mandi bolanya itu. Dan gak lama-lama setelah itu, tahu-tahu ada sosok yang muncul dari dalam bola-bolanya itu, guys. Wah, surprise. Selamat datang di Playtime Zone, Dio. Sini, sini. Sosoknya itu adalah sosok badut yang sangat-sangat menyeramkan. Badutnya itu membawa balon merah, persis seperti Pennywise di film It. Seketika itu juga dia langsung lari meninggalkan bangunan terbengkalainya itu. Dia langsung lari kocar-kacir melesat sampai ke rumah. Si neneknya pun bertanya, ada apa gerangan yang terjadi? Si Dio ngejawab kalau dia masuk ke bangunan terbengkalai yang ada di jalan. Di jalan menuju ke sekolahannya. Auto dong, neneknya langsung terkejut, guys, dan langsung menceritakan tentang taman hiburan terbengkalainya itu. Si neneknya cerita kalau dulu tamannya itu dibuka di tahun 2004 dan ramai banget pada masanya. Banyak banget orang-orang yang berkunjung ke taman hiburannya itu, Playtime Zone. Tapi naas, 4 tahun kemudian ada sebuah tragedi yang sangat-sangat tragis. Pokoknya kejadiannya itu terjadi di mandi bola, guys. Dan itu ada kaitannya dengan maskot badut yang pernah ada di taman hiburannya itu, yang dulu sempat menghibur orang-orang yang datang ke tamannya itu, guys. Setahun kemudian tamannya itu pun mulai sepi dan akhirnya ditutup secara permanen sampai akhirnya jadi terbengkalai sampai sekarang. Dan ceritanya pun berakhir sampai di situ doang. Tapi tenang, ini cuma sekedar creepypasta yang dibuat untuk hiburan semata.